Halo teman-teman semua dimanapun berada, salam ceketer, salam ternak ya. Bagi teman-teman yang saat ini baru beraktivitas, saya mengucapkan selamat berkarya, selamat beraktivitas. Dan pada kesempatan hari kali ini saya kembali akan berbagi teman-teman ya. Mohon maaf ya, untuk beberapa hari ini saya tidak bisa membuat konten karena ada kesibukan yang lain ya teman-teman. Dan kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah penetasan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru saja mungkin mengembangkan ternak puyuhnya, baru menetaskan ya, saat ini saya sedang menetaskan teman-teman ya. Jadi saya akan berbagi tentang bagaimana suhu penetasan ya yang ideal ya. Jadi saya memakai satu settingan suhu untuk beberapa jenis telur ya teman-teman. Ternyata itu bisa digunakan ya. Jadi saya memakai suhu yang saya pakai ini teman-teman itu 37 ya, suhu rendahnya 37,5 dan suhu atasnya itu 38 ya. Nah ini suhu atasnya, ini suhu paling tertinggi 38. Dan ternyata di suhu ini teman-teman ya, di suhu 38 ini terus tingginya dan nilainya 37,5 itu bisa menetaskan beberapa jenis telur ya, telur puyuh, telur bebek, telur ayam, telur puyuh hias ya, dan yang lain-lain ya. Itu bisa diteteskan dalam settingan suhu ini teman-teman. Dan itu menetasnya ya normal ya. Nah, untuk puyuh itu 16 hari ya teman-teman, 16 hari menetas ya. Ya biasanya itu 17 hari, tetapi ini saya lihat ini sekarang baru 16 hari ya. Ini sudah ada yang menetas ya teman-teman ya. Kita akan lihat. Baik, langsung saja kita akan lihat teman-teman ya. Nah ini jadi teman-teman, untuk suhu 37,5 dan 38 derajat Celcius ini suhu ideal untuk penetasan ya. Jadi untuk telur puyuh itu sudah bisa menetas di usia 16 hari ya. Jadi 16 hari sudah bisa menetas ya ini teman-teman, ini 16 hari ya. Nah, ini saya lihat teman-teman, ini ada catatan tanggalnya ya. Nah teman-teman, ini tanggal 22 saya masukkan, seharusnya tanggal 9 menetas ya. Nah sekarang baru tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Jadi lebih awal menetasnya teman ya, lebih awal ya. Kata 15 hari, karena 16 hari ya. Ini 16 hari sudah bisa menetas ya teman-teman. Jadi 16 hari sudah bisa menetas. Ya ini menetasnya pun normal ya teman-teman ya. Nah, ini masih ada beberapa yang belum menetas ya. Nah ini ada yang belum menetas, kita tunggu karena baru tadi menetasnya. Nah ini baru menetas teman-teman. Nah teman-teman, untuk settingan ini tadi ya 37 ini 5 itu bisa kita menetaskan juga telur puyuh hias ya. Nah ini ada telur puyuh hias. Nah telur puyuh hias yang lebih awal ya tesnya teman-teman, lebih awal. Nah ini sudah ada yang menetas nih ya. Ini teman-teman kecil sekali ya. Nah ini ternyata sudah bisa menetas ya. Ya ini karena telurnya kecil ya. Ini telur bebek ini belum menetas. Nah ini belum menetas ya teman-teman, belum menetas. Nah ini yang sudah menetas. Nah yang di sana itu nanti tanggal 10 ya. Nah mungkin tanggal 9 sudah bisa menetas ya, jadi lebih awal. Jadi dalam satu inkubator ini teman-teman saya peta ya, ada 4 peta ya. Nah ini 4 peta. Kenapa 4 peta? Karena memang saya mengambil telur yang masih fresh ya, baru ya. Jadi nggak menunda 3 hari 4 hari, tapi masih baru. Hari ini seberapa yang ada saya langsung masukkan ya, hasil seleksinya masukkan supaya hasilnya bisa maksimal ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman mau menetaskan itu jangan sampai di atas 5 hari ya. Kalau bisa lebih 1 sampai 4 hari itu bagus hasilnya teman-teman ya. Saya sudah dicoba. Kalau di atas 1 minggu itu sudah kurang bagus hasil penetasannya ya. Nah kalau bisa diusahakan kurang dari 5 hari ya. Itu sangat bagus untuk kita tetaskan ya teman-teman. Nah ini bulunya sudah mengering. Jadi kalau sudah mengering seperti ini teman-teman ya, yang sudah pengalaman tentu sudah tahu ya. Jadi khususnya bagi para pemula, jadi kalau bulunya sudah mengering seperti ini bisa kita pindahkan ya, kasihan nanti kepanasan ya. Nah ini ada yang telur puyuhnya juga ikut menetas ya teman-teman. Ini karena masuknya lebih awal ya, jadi ini lebih awal ya menetasnya. Nah, ini kecil sekali. Nah ini numpang ya, saya tutupkan di sini ternyata bisa menetas. Nah teman-teman, jadi inilah pengalaman saya dalam penetasan ya. Jadi ternyata satu settingan bisa dipakai untuk beberapa jenis telur ya, untuk ditetaskan ya. Jadi nggak usah kita rubah settingannya. Nah ini masih ada telur puyuh di sini juga, masih ada.
Nah, nanti ini beberapa hari kemudian akan menetas ya. Jadi dalam satu inkubator ini teman-teman, ini kurang lebih 400 butir ya. Jadi saya nggak sekaligus ya, karena telurnya bertahap ya. Jadi telurnya fresh dan itu hasilnya akan maksimal ya teman-teman. Nah, ini saya akan pindahkan untuk yang sudah menetas ya. Nah, kita akan pindahkan teman-teman. Kalau nggak kita pindahkan nanti ini kasihan ya. Jadi kalau sudah mengering seperti ini ya, teman-teman harus segera pindahkan. Ini kurang lebih harus 5-6 jam ya, 5 atau 6 jam sudah kering bulunya baru kita pindahkan ya. Nah, kita akan pindahkan ke ruangan brooding ya, ruangan brooding, ruang pemanas ya teman-teman. Jadi harus ada ruang pemanas yang harus kita siapkan agar ketika kita memindahkan dogi ini, maka dogi akan tetap sehat dan tidak ada yang mati ya teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman, inilah aktivitas ya. Kalau kita menetaskan harus sering kita kontrol ya teman-teman. Kita kontrol inkubatornya, yang terutama ada masalah kelembapannya ya. Kelembapannya harus kita kontrol. Kemudian suhunya ya kita harus cek ya. Kalau suhu memang sudah kita setting dari awal, tetapi kalau untuk kelembapan ya teman-teman itu bisa berubah ya. Nah, itu karena pengaruh air kelembapan ya. Nah, kalau air kelembapannya teman-teman itu berkurang, kita bisa cek ya teman-teman, kita cek ya, karena di bawah ini kan ada air kelembapannya. Nah, ini teman-teman, ini air kelembapannya nih. Nah, kalau sudah menetas nih, ini kan kotor ya teman-teman, ini harus segera kita ganti ya. Nanti kita ganti untuk air yang baru ya, supaya tidak menimbulkan supaya airnya sehat ya, airnya higienis ya, airnya bersih ya, supaya tidak mempengaruhi penetasan untuk berikutnya ya teman-teman. Jadi harus kita ganti supaya bersih ya teman-teman. Nah, kita pindahkan dulu ya, kita pindahkan. Nah, yang ini mungkin besok menetas ya teman-teman, besok menetas ya, jadi bertahap ya, saya nggak sekaligus ya, karena memang telurnya yang ada kadang 100 butir saya masukkan duluan. Yang penting teman-teman jangan lupa dikasih tanggal ya, tanggal memasukkannya, supaya kita tahu kapan kira-kira menetas ya. Jadi saya hitung itu 17 hari teman-teman ya, 17 hari, tapi ternyata ini 16 hari sudah menetas ya. Jadi lebih cepat 1 hari ya, lebih cepat 1 hari ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau menetasnya lebih 17 hari. Nah, kemungkinan teman-teman itu suhunya ya, pengaruh suhu yang kurang, maka bisa lambat ya, bisa lambat karena pengaruh suhunya yang kurang. Nah, kalau suhunya itu stabil, maka itu bisa 16 hari menetas ya, idealnya 17 hari ya teman-teman, itu bisa menetas. Tapi kalau suhunya stabil, maka menetasnya lebih cepat ya, bisa 16 hari ya. Oke teman-teman, saya kira ini untuk informasi ya seputar penetasan ya. Ini ada yang ketinggalan nih, ini kulit hiasnya kita juga masukkan, kasihan juga nih ya, ini ya, ini kecil banget teman-teman. Nah, ini kasihan nih kalau nggak kita, ini numpang ya, ini kecil ya, kita masukkan. Ini menetas juga nih ya. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya, hasil penetasan untuk yang 1 peta ya. Nah, ini 1 peta ini tidak banyak, mungkin sekitar 60-an ya, 60 ekor nih ada nih, 60 ekor teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, ini hasilnya maksimal ya. Jadi buat teman-teman yang menetaskan, kalau bisa telurnya lebih awal ya, lebih awal lebih bagus, jangan sampai lebih dari 5 hari ya. Lebih 5 hari itu kurang bagus hasilnya ya teman-teman. Nah, ini baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, yang baru saja menemukan channel ini. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe dan share ya teman-teman. Dan melalui video ini kiranya bermanfaat buat teman-teman, khususnya bagi para pemula. Dan terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.